Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba oprek HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro atau biasa disebut Wired, menjadi si paling gaming. Di video ini saya akan oprek HP ini dan mencoba berbagai game dan melihat apakah dengan berbagai oprekan HP ini masih bisa dipakai gaming di tahun 2024. Xiaomi Redmi Note 5 Pro adalah HP kelas menengah bawah dari Xiaomi yang dirilis di tahun 2018. HP ini adalah penerus dari Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon atau Mido. Dibandingkan pendahulunya, HP ini memiliki fitur baru seperti layar besar full view dan juga prosesor yang lebih cepat, yaitu Snapdragon 636. Snapdragon 636 adalah SoC kelas menengah bawah di zamannya. SoC ini merupakan Snapdragon 660 yang disunat, dan Snapdragon 660 sendiri adalah Snapdragon 835 versi sunat. Snapdragon 636 ini membawa core besar Cortex A73 yang sebelumnya tidak ada di Snapdragon 625. Prosesor ini memiliki performa yang cukup cepat di zamannya, bahkan sering disarankan untuk bermain game PUBG Mobile di tahun 2018. Karena di tahun itu, PUBG Mobile itu udah kayak Genshin alias jadi alat ukur performa HP. Sebelum melakukan oprek, kita perlu UBL terlebih dahulu. Alasannya karena bootloader HP ini masih dikunci dan untuk memasang custom ROM dan TWRP kita perlu bootloadernya terbuka. Langsung saja kita lanjut ke proses UBL-nya. Untuk UBL-nya, saya akan menggunakan cara legal dari Xiaomi. Pertama, kalian perlu download Mi Unlock dan juga mengaktifkan Mi Unlock di setting HP kalian. Sayangnya, saat saya download dan menjalankan Mi Unlock, ternyata malah disuruh update. Akhirnya saya download lagi Mi Unlock-nya untuk kedua kalinya. Setelah download untuk kedua kalinya dan juga melakukan login ke Mi account saya, akhirnya saya bisa lanjut UBL. Namun, sayangnya tidak semudah itu Ferguso. HP saya gak kedetek dan selalu muncul tulisan press any key to shutdown di HP-nya. Awalnya saya bingung, saya udah cek drivernya udah terpasang, saya coba port USB lain tapi tetap saja gak kedetek. Ternyata penyebabnya gara-gara gak tahu kenapa di Windows 11 saya harus ubah registry dulu lewat PowerShell. Setelah itu baru HP-nya kedetek di Mi Unlock dan bisa lanjut UBL. Ini banyak warning-warningnya tapi abaikan aja pencet tombolnya. Perlu diingat, saat kalian UBL, data kalian akan hilang. Jadi kalau ada data penting di HP-nya, jangan lupa backup terlebih dahulu. Sekarang, HP ini sukses di UBL dan HP-nya langsung restart dan muncul tulisan unlock. Setelah ini, HP-nya akan melakukan wipe data. Ini alasan kenapa tadi saya suruh backup dulu. Jadi, sekarang HP ini sudah sukses ter-UBL dan bisa custom ROM. Langsung saja kita lanjut opreknya dan mengubah Redmi Note 5 Pro ini menjadi HP si paling gaming. Oke, kali ini kita akan custom ROM dan oprek brutal HP ini, biar jadi gaming banget, segaming-gamingnya mungkin HP ini. Jadi ini itu Redmi Note 5 atau biasa disebut Wired, bukan karena warnanya merah, tapi itu kode name HP-nya, kebetulan saya dapat yang warna merah. Saya dapat HP ini bekas harga 650.000 dan minus tombolnya itu agak-agak keras ini. Jadi tombolnya itu keras banget, susah dipencetnya, terutama tombol volume bawahnya. Ini yang kita perlu pakai buat ke fast boot. Jadi kita bakal agak-agak kesusahan buat ke fast bootnya. Tapi HP ini sudah di UBL. Kemarin baru saya UBL dan kita tinggal pasang recovery dan custom ROM-nya. Jadi sekarang yang pertama kita lakuin, saya matiin dulu HP-nya. Power off dan kemungkinan kita harus say goodbye dulu ke MIUI-nya ya. Oke, saya ke pinggirin dulu ini kardus HP-nya biar gak ganggu di mana ya, kayak gitu, gak usah diliatin. Oke, sekarang HP-nya udah mati. Sekarang kita colokin ke komputer sambil pencet tombol volume bawah biar masuk ke fast boot. Oke, saya harus mencetnya harus keras banget karena HP ini rusak tombolnya. Oke, kita masuk ke fast boot. Masih bisa kepencet tombolnya ternyata. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sekarang kita cek dulu apakah HP-nya kedetek di ini, di fast boot. Oke, HP-nya kedetek ya. Dan karena saya pakai Linux, saya gak usah pasang driver-driver tai babi segala kayak di OS sebelah ya. Ya kayak sebelumnya saya susah banget tuh drivernya bermasalah, saya UBL aja. Susah harus masukin registry ngubah-ngubah registry gak jelas tuh di Windows 11 tuh. Tapi di Linux langsung kedetek. Dan sekarang kita bisa langsung flash recovery-nya. Jadi saya kayak ini pakai recovery Orange Fox, recovery-nya orang posting ini. Kita untuk nge-flash-nya kita pakai perintah fastboot flash recovery, udah itu filenya, lokasi filenya. Ini fungsinya buat nge-flash recovery yang custom. Nah, kalau kalian pakai recovery custom gini,
setelah restart itu kalian harus langsung masuk ke custom recovery-nya, karena kalau enggak nanti bakal ditimpa sama recovery MIUI-nya kalau misalnya sampai booting. Oke, ini kenapa error ya? Kenapa gak bisa ya? Bener kan cara flashnya kayak gini? Bentar. Ini saya bener loh, saya download buat Redmi Note 5. Ini saya bukan buat HP lain. Oke, atau mungkin kayaknya nggak bisa lewat sana. Kita coba, jadi kayaknya kita harus pasang TWRP dulu. Udah pasang TWRP baru kita bisa pasang Orange Fox. Jadi sebelumnya apa itu Orange Fox tuh dia formatnya zip, bukan IMG. Itu IMG-nya saya nge-extract dulu. Oke, kita coba lagi sekarang. Oke, dia ukurannya sama sih, 43 MB ukurannya. Jadi saya nggak tahu ini penyebabnya apa, kenapa tiba-tiba gak bisa nih. Waduh, baru aja mulai udah ada masalah lagi nih ya. Oke, kita sekarang coba TWRP biasa yang bukan Orange Fox. Oke, gak bisa juga. Ini HP udah UBL padahal. Ini apa ya ini penyebabnya? Saya coba cari dulu ya ini penyebab errornya, penasaran saya. Oke, ada yang bilang katanya coba dulu boot ini ya recovery-nya. Coba nih, bisa gak kalau kita boot? Agak aneh juga nih, nggak bisa nge-flash dari ininya. Saya coba boot juga gak bisa. Ternyata penyebabnya itu akibat USB 3.0. Jadi sebelumnya saya colokin ke port USB 3.0 di PC saya. Pas saya pindahin ke USB 2.0 baru bisa. Jadi kalau kalian nge-flash sebaiknya pakai USB 2.0. Gak tahu kenapa sebagian HP tuh sensitif sama USB 3.0. Oke, jadi sekarang kita akan coba booting lagi. Ini ada tulisan press any key to continue. Kayaknya maksudnya udah beres ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, waduh, jangan sampai booting. Bahaya ini. TWRP-nya auto ketimpa. Ah, iya bener. TWRP-nya ketimpa nih. Jadi saya harus balik lagi ke fastboot sekarang. Reboot. Oke, saya pencet volume bau. Oke, gak masuk ke fastboot ini. Oke, kita coba lagi. Nah, udah. Oke, saya bakal coba lagi sekarang. Mana ganti layar. HP-nya malah booting, malah keluar dari ini. HP-nya malah keluar dari fastboot. Oke, coba lagi. Aduh, gak masuk fastbootnya. Kayak tombol oke, kepencet sekarang. Dan balik lagi ke error yang sama. Ya, tadi saya kira benar penyebabnya karena itu, dan kayak gak kedetek sekarang HP-nya. Bentar, tapi ini sukses loh nih. Command write violate, sukses. Jadi gak ngerti itu antara sukses atau gagal gitu yang benernya tuh. Jadi langsung aja kita cobain lagi, kita coba masuk sekarang ke recovery-nya. Kayaknya udah ada ini recovery-nya mungkin. Kita cek volume atas sama power. Oke, ini masih recovery yang stock ya. Oke, ini masih yang stock recovery-nya. Aduh, ini cuma pasang TWRP aja susah, biasanya gampang banget ya, cuman pas boot flash itu langsung ke flash ini. Oke, ini agak-agak bingung nih, ini saya nggak bisa nge-flash ini. Oke, saya mau coba-coba beberapa hal lagi nih. Oke, akhirnya saya udah bisa nge-flash TWRP-nya, recovery-nya. Ternyata penyebabnya itu, jadi ini tuh HP baru banget di UBL dan baru ke wipe data. Jadi yang harus saya lakuin itu, saya harus aktifin tuh developer setting di itunya, di HP-nya. Baru bisa nge-flash. Saya sukses nge-flashnya nih. Nah, oke katanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke TWRP-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke recovery-nya karena sudah sukses terinstall akhirnya setelah berkali-kali nyoba. Oke, kita matiin, dan itu kita pencet tombol volume atas. Oke, volume atas. Masuk recovery, masuk ke TWRP. Orange Fox harusnya. Saya masang Orange Fox tadi. Ah, ya. Akhirnya masuk recovery juga nih. Sudah masuk ke Orange Fox. Ini recovery-nya orang posting ini. Recovery-nya Guntur Hidayat. Kita swipe. Dan sekarang saya akan copy ininya, file custom ROM-nya. Kita colok dulu. Nah, ini udah kedetek nih ininya HP-nya. Kita masukin ROM-nya. ROM Nusantara sih paling gaming. Sebenarnya sih bisa pakai ADB sideload juga, cuman saya takut HP-nya kesenggol di tengah jalan, jadi lebih aman pindahin aja ke internalnya dulu. Dan ini lumayan cepat juga ini untuk MTP, biasanya suka lemot dan banyak masalah. Oke, setelah itu saya copy juga ininya, custom kernelnya.
Oke, sekarang udah ke copy. Kita, waduh, saya gak tahu baterainya udah 22% lagi ya ini. Padahal tadi pas saya mulai video ini 40%-an. Nah, ini dari Nusantara. Tapi sebelum itu saya harus wipe dulu yang lainnya. Sistem kayaknya nggak perlu. Yang penting cache-nya sih. Soalnya kalau sistemnya udah bakal ke wipe pas install custom ROM-nya. Oke. Jadi kita akan install Nusantara ya. Nusantara Android 13, Nusantara Project, ROM si paling gaming. Karena saya ingin HP ini gaming banget. Saya ingin HP ini sangat-sangat gaming. Dan saya ini pasang Nusantara versi Android 13 yang ini. Nah, ini ROM yang akan saya pasang. Oke, sekarang kita akan pasang ROM-nya. Dan MIUI sudah tidak akan ada lagi di HP ini. Oke, kita tunggu ini proses nge-flash-nya. Nah, ini yang di atas ini nih, progresnya. Kita tunggu aja sampai beres. Kalau saya harus nunggu lama, kalau kalian enak, karena bakal saya cut. Oke, nge-flash-nya udah beres dan sukses. Ini ROM-nya udah termasuk GApps, jadi kita gak perlu pasang GApps lagi. Dan sekarang yang saya perlu lakuin adalah nge-wipe datanya, karena data MIUI-nya masih ada di sini. Dan sekarang kita coba restart. Tapi kalau misalnya boot loop, jangan kaget, karena ini masih pakai ini sistem yang MIUI. Kalau misalnya boot loop, saya harus format data ini. Ada ini ya di website Nusantaranya tadi. Kalau ini bukan boot loop lagi, ini gak masuk ke OS malah. Ini gak masuk ke OS ini. Lebih stuck di sini nih. Ini kayak sistemnya kosong padahal sistemnya ada. Tadi baru di flash. Mau gak mau sih ini berarti harus masuk recovery lagi. Awalnya saya kira gampang ini, tinggal pasang TWRP, yaitu pasang ROM. Kita malah boot loop gini. Nah, oke, masuk. Setidaknya masih bisa masuk ke sini. Saya masih bingung ya tadi penyebabnya. Kenapa malah ini boot loop? Di sini juga udah kedetek ini. Oke, mungkin karena storage-nya terenkripsi. Kita coba format data. Format data, yaitu yes. Kita coba restart. Tapi saya kurang yakin juga sih kalau format data yang penyebabnya. Atau gak tahu juga sih. Ini agak-agak beda dikit di sini. Ah iya, bener minta format data ternyata. Soalnya kemarin saya nge-custom ROM Poco X3 Pro, dia tuh boot loop karena sebelum saya format data. Tapi ternyata di Redmi Note 5 tuh dia malah gak mau masuk sama sekali ke OS ya kalau belum di format data. Dan sekarang bisa masuk nih ke Nusantara. Saya udah format data. Kita coba ini, semoga aja gak ini. Oke, kayaknya agak ganteng. Ini saya ngeliat brightness-nya udah berubah tadi. Oke, udah keluar suara nih. Dan kita sudah masuk di Nusantara. Tapi saya bingung ini kok gak ada OOBE-nya ya? Gak ada yang setting-setting wifi gitu, setting jaringan gitu, itu kemana ya? Kok gak ada? Oke, tapi kita udah berhasil nih pasang Nusantara. Ini Nusantara ya. Wah ya, Nusantara nih. Ini ROM gaming banget nih. Oke, saya kayaknya kecilin brightness-nya, kurang enak dilihat ininya. Nah. Oke, bener ini. Oke, device name Redmi Note 5 Pro. Ya bener. Dan ini Android version. Oh iya, ini Nusantara ini. Aduh, gaming banget ini. ROM yang sangat gaming sekali ini. Saya berhasil memasang ROM si paling gaming di HP ini. Tapi untuk biar performa gamingnya mantap, kita harus oprek lagi HP ini. Gak cuma pasang custom ROM aja. Selanjutnya saya pengen root dulu HP-nya. Saya pengen pasang Magisk. Untuk pasang Magisk, sebenarnya bentar, saya ada cara curang dikit gak ya? Saya mau ngecek dulu ke ininya. Kita cek coba. Ini ROM-nya ada file boot. Ah ya bener, ada file bootnya. Jadi saya gak usah balik lagi ke TWRP ini. Saya tinggal copy aja ini. Kita copy. Oh, ini belum di mount ininya si HP-nya. Kita bolehin file transfer. Nah ya, ini udah kebuka. Kita paste di sini sekarang. Dan karena tadi kita habis format data, jadi custom kernelnya ini kehapus. Kita harus copy lagi. Kita pasang ini nanti. Oke, kita udah dapat boot IMG-nya. Sekarang kita akan connect ke WiFi dan juga download Magisk. Oh iya, pastiin matiin ini fitur adaptive brightness atau auto brightness. Ini fitur haram, ini ngeganggu ini. Saya udah matiin sekarang, jadi agak-agak lebih waras dikit nih brightness-nya. Jadi saya download ini Magisk-nya ini dari GitHub.
Pastiin kalian download dari GitHub resminya biar gak ada virusnya, biar bersih. Nah kalau udah, kita bisa pasang ininya, si Magisknya. Oke, kepencet tadi, mana download. Nah ini kita pasang install. Oke, sekarang Magisknya udah kepasang nih. Kita bolehkan, sekarang kita install, yaitu pilih filenya. Filenya kita pilih tadi file boot img yang dari ROM-nya. Dan kita patch ininya. Oke, kalau udah kita masuk ke recovery. Oke, restore ke recovery. Balik lagi ke recovery, sekarang kita flash ininya file boot img yang sudah di patch-nya. Oke, itu ada di SD card. Oke, bentar. Ini nggak ke-mount ya. Jadi kemungkinan ini si recovery-nya nggak support nge-mount internalnya Android 13. Gimana ya? Jadi kita nge-flash gak bakal bisa lewat sini karena partisi datanya nggak bisa diakses. Oke, tapi saya kepikiran ini satu hal. Kita matiin dulu HP-nya. Oke, ini udah nyala HP-nya. Saya terpaksa harus colok lagi ke komputer berarti. Saya perlu ambil file magisnya buat di flash. Oke, kita allow. Nah, sekarang yang pertama kita ambil dulu ininya. Jadi saya ini dulu kasih akses MTP dulu. Oke, file transfer. Ini ada di download. Nah ini yang Magis patch ini. Nah sekarang kita restart ke fastboot. Oke, HP-nya udah masuk ke fastboot sekarang. Nah ini. Sekarang kita ketik fastboot flash boot, itu yang Magis patch-nya ini. Oke, ini error yang sama lagi kayak tadi awal-awal. Apa saya harus aktifin juga itunya si apa namanya tuh developer option-nya. Oke, saya coba ini dulu ya. Ternyata gak ada ininya, gak ada opsi buat itu ya. Gak ada OM unlock ya di sini. Jadi kayaknya bukan itu penyebabnya. Nah, ini masalah kita gak bisa nge-mount internal di sini. Oke, mau gak mau sih saya harus pasang SD card, cuman saya gak ada SIM ejectornya, jadi gak bisa ngebukanya. Saya gak ada OTG juga masalahnya. Jadi saya cuma kepikiran satu hal, paling ini gak kebuka ya ininya. Partisi data gak bisa di-mount, paling cuman cache yang bisa. Tapi kayaknya saya coba push ke partisi cache atau partisi TMP lah. Saya cobain bisa atau enggak kalau saya lewat sideload, minimal kesimpan di RAM ininya. Si apa itu filenya. Oke, ADB sideloadnya udah aktif. Kalau kita coba ADB devices harusnya udah kedetek. Nah, ya udah. Oke, ADB push. Kita push ininya file Magis kayak ini ke TMP. Data TMP magis.image. Oke, gak bisa katanya. Gak bisa mount data dia. Pas list TMP gitu. Oke, dia gak mau ini ya, gak bisa ini. Atau kita masukin ke cache kayaknya. Dia masih violate juga ini. Saya gak bisa masukin ke sini kayaknya. Oke. Saya coba keluar dari ADB sideload dan sekarang bisa. Saya keluar dari mode ADB sideload dan filenya muncul di HP-nya. Oke, jadi kita bisa coba ini. Oke, ini kok zip ya dianggapnya. Padahal ini bukan zip ini. Open as. Nah, ini flashable image. Ini tuh partisi boot harusnya. Oke, kita coba restart ke sistemnya. Sekarang harusnya kita udah kepasang magisnya. Oke, ganteng nggak ya? Oh, enggak. Oke, ini udah ngejalanin partisi yang udah di-patch sama magis. Jadi yang udah bisa root. Oke, udah booting. Kita cek di magisnya apakah terpasang. Oke, terpasang katanya. Tapi harus restart dulu. Jadi kalau kalian oprek, saya benar-benar sangat disarankan kalian pasang SD card. Karena kalau gak jarang internalnya itu gak bisa diakses sama recovery-nya, terutama kalau pakai Android versi terbaru kayak Android 13 ini. Saya juga ini susah, ini harus pakai ADB push baru bisa.
Itu pun ngemasukin file sementara itu, pakai ADB push tuh. Oke, kita cek sekarang magisnya keinstall atau belum. Oke, udah keinstall. Jadi kita udah root HP ini. HP ini sudah terroot. Kita bisa pasang modul magis nanti. Oke, saya baru sadar satu hal yang fatal. Ternyata saya salah download Nusantaranya. Saya kira saya download yang pakai G-Apps. Saya nggak sadar ternyata ini nggak ada aplikasi Google-nya, jadi kayak HP Huawei. Jadi sekarang saya harus cari G-Apps dulu, udah itu pasang, atau mungkin saya install ulang lagi ininya ROM-nya ya. Saya udah capek-capek pasang magis dan lain-lainnya, tapi saya lupa pasang itunya dah, lupa pasang yang salah download ROM saya. Harusnya download ROM yang G-Apps. Saya gak sadar nih. Nah ini ternyata saya tuh download yang ini yang 800 MB, bukan yang 1 GB. Harusnya saya download yang ini tadi tuh. Oke, jadi mau gak mau saya harus download ulang lagi ini. Dan saya bakal flash ulang ini ROM-nya. Mau gak mau. Ya kita tunggu ini downloadnya sampai beres, dan itu kita bakal coba flash ini. Oke, saya masuk lagi ke TWRP, Orange Fox. Ya recovery lah, sama-sama recovery. Kita aktifin ADB sideload. Karena saya gak ada SD card dan gak ada OTG. Kita buka terminal. Dan kita ketik ADB sideload Nusantara, pastiin yang pakai G-Apps. Oke, kita sideload ini dan kita langsung install dari sideload ini. Jadi kalau kalian males ngopi, kalian bisa lewat sideload ininya, apa namanya, install zipnya. Cuman kalau ini kalian jangan sampai kesenggol ininya, kabelnya. Nah ini di HP-nya muncul gini, sama aja kayak nge-flash, cuman bedanya dia ngedapetin data dari komputer, bukan dari HP-nya langsung. Jadi kita tunggu aja ini sampai nge-flashnya beres. Ini kurang lebih sama kayak tadi, ininya proses flashnya, cuman ini Nusantara yang ada G-Apps-nya. Oke, installnya sebenarnya sukses sistem sama vendornya, tapi pas nge-flash datanya dia gagal. Tapi sebenarnya bagian yang ini kan udah dilakuin pas install Nusantara sebelumnya. Nah, tapi yang saya gak tahu ini, saya gak tahu harus format data lagi atau enggak ini. Kayaknya sih kita coba dulu aja tanpa format data. Kalau misalnya boot loop, kita format data. Oke, kabar buruknya magisnya jadi gak keinstall. Jadi kita harus install lagi magisnya. Tapi yang penting sekarang udah ada Play Store-nya. Oke, bentar. Tapi ini kayaknya kurang stabil gini ya. Nah ya tuh, jadi suka restart gini. Mungkin kita harus format data dulu nih HP-nya. Oke, sekarang kita format data. Di sini wipe format data. Yes. Kita restart. Kita cek apakah boot loop atau enggak ini sekarang. Oke, ini brightness-nya agak berubah kayak biasanya. Atau oh ya, ini baru di format data, jadi biasanya agak-agak lebih lama dari biasanya. Oke, brightness-nya baru berubah tadi. Saya udah agak-agak curiga boot loop. Dan, nah sekarang ada OBE-nya. Pantesan tadi saya bingung nggak ada OBE-nya. Ternyata OBE-nya itu bawaan si Google-nya, Google Apps-nya. Jadi sekarang kita lanjut next ini. Pantesan saya bingung gitu tadi tuh. Saya di mana saya masukin waktu Cibaduyutnya, ternyata nggak ada. Nah sekarang ada nih. Oke, kita setup offline aja. Oke, Jakarta, enggak Cibaduyut, saya di Cibaduyut, mana Cibaduyut. Oke, seperti biasa gak ada Cibaduyut, saya belum ketemu custom ROM yang ada waktu Cibaduyut ya. Masih gak ada, karena ini masih rasis ini. Belum mendukung Cibaduyut, jadi kita pilih Jakarta aja. Ini tanggalnya udah bener sih harusnya. Oke, ini kita kita matiin spy Google-nya, walaupun aslinya tetap aja masih nge-spy. Oke, kita dipaksa pakai password ini. Oke lah, saya pasang dulu aja ininya.
Oh, bisa di skip ternyata. Kalau bisa di skip ya udah skip aja. Oke. Nah, sekarang udah terpasang dengan aplikasi Google-nya. Oke, tapi masih suka restart gini nih. Kayak nge-crash gitu sistem UI-nya. Nah, ini sekarang saya sekalian mau coba download game buat tes nanti. Saya coba download game 4No dan game lain-lainnya. Oke, ini saya gak punya kuota ini di SIM card ini pakai data ini. Pakai pulsa ini datanya ini. Auto mahal banget, saya harus matiin dulu ini ya datanya. Oke. Jadi karena saya nge-flash ulang ininya, sekarang saya mau pasang ini custom kernelnya biar bisa di overclock dan performanya naik. Setelah itu kita pasang Magisk lagi, ulangi lagi. Dan saya baru pasang game 4No nih di HP ini. Nah, saya baru download dan juga download dalam-dalamannya ini. Nah, sekarang kita coba flash ininya, apa namanya? Custom kernelnya, tapi sebelum itu kita backup dulu ininya. Jaga-jaga gagal. Tapi yang saya bingung nih nanti backupnya kemana ya? Soalnya ini nggak ada SD cardnya. Oke, kita coba masuk recovery dulu aja. Flash lewat ADB sideload. Kita pasang dulu kabelnya. Karena kita nggak bisa buka internal, jadi terpaksa harus lewat ADB sideload ini. Kita ke ADB sideload. Itu sekarang kita ke komputer lagi. ADB sideload custom kernelnya. Saya gak tahu ini bakal support atau enggak, soalnya ini custom kernel buat Android 12 ke bawah katanya, sedangkan ini saya pakai Android 13. Oke, gak kedetek katanya. ADB devices. Oke, gak kedetek ternyata. Aduh, ini gak jelas nih, gak kedetek sekarang nih HP-nya. Oke, kita coba lagi. Masih belum kedetek kayak ini. Nah, udah kedetek. Saya gak tahu tuh apa yang bikin gak kedetek, tapi kita coba sekarang. Nah, ini muncul aroma ternyata. Kita ganti dulu tampilannya pakai bahasa Inggris. Next. Android 12 ke atas. Next. Ini agak ngeblur ya. Ini kita bisa overclock ininya, prosesornya nih. Kita overclock ke 2.2 GHz. Aduh, ini agak-agak jelek ini, ngeblur si kameranya. Tapi ini tulisannya mau overclock atau enggak. Kita mau overclock, jadi kita next. Under voltage gak usah, kita default aja, takutnya malah gak stabil. Oke, ini ada pilihannya pakai blob yang lama atau yang baru. Saya gak tahu sih, jadi kita pilih auto aja. Ini stok aja. Kita next. Dan itu install. Kita install custom kernelnya. Ternyata pakai yang old ini, kamera blobsnya. Nah, sekarang ini lagi pasang custom kernelnya. Oke, kita next. Oke, jangan restart dulu. Karena sekarang udah ini kita perlu ngedump ininya. Yang jadi masalah sih gak ada tempat ini buat ngedumpnya. Nah, ini saya perlu ngedump ini. Nah, saya gak bisa nge-mount. Saya gak bisa nge-save ininya hasil backupnya. Karena saya gak ada SD card nyolok HP ini. Masalahnya buat install Magisk, saya perlu bisa ngedump ininya, bootnya. Itu yang bingungnya. Saya gak ada ini. Lagi gak megang OTG. Jadi saya gak bisa ini masalahnya. SD card juga ini saya gak ada SIM ejectornya. Jadi saya gak bisa pasang Magisk kalau kayak gini. Oh ya, ini katanya Orange Fox tuh ada Magisk bawaannya. Tapi pas saya cari dia gak ada. Karena saya install Orfox-nya bukan yang zip. Nah, mungkin kalau misalnya kita coba pasang Orpos lagi, orang posting Orange Fox recovery yang zip mungkin bisa. Jadi kita coba sideload lagi. Kita coba sideload Orange Fox. Oh ya, saya lupa layar ininya. Ya, ini saya nge-sideload ini. Nah, ini HP-nya langsung restart dan harusnya langsung ke recovery. Nah, ya balik lagi ke Orange Fox. Cuman sekarang harusnya add-on-nya udah ada. Karena kita udah install pakai zip. Oke, tetap file doesn't exist. Dan ini juga tetap gak kebaca ini penyimpanannya. Dan maksudnya saya gak ada lagi gak megang OTG sama SD card. Itu gak ada SIM ejectornya nih. Atau saya coba nyari dulu dah, kayaknya penting juga sih. 2000 years later. Oke, saya udah ketemu alatnya. Walaupun ini bukan alat yang tepat, tapi ini bisa dipakai buat ngelepasin ini SIM tray.
Kita akan ambil dulu, minjem dulu SD cardnya dari Smasnook C7 2016 saya. Ini agak susah ininya. Karena ini kayaknya framenya ini KW, jadi agak-agak kurang presisi dan colokan SD cardnya itu susah dibukanya. Oke, kita dapat SD cardnya. Saya lupa gak di-eject dulu SD cardnya. Nah, bisa nih. Oke, kita pasang ini SD cardnya. SD card Smasnook. Nah, kita cek apakah kedetek atau enggak ini. Kemungkinan harus restart dulu kayaknya baru kedetek. Kita restart ke recovery. Balik lagi ke Orange Fox. Sekarang kita cek. Nah, oke, SD cardnya udah kedetek 128 GB. Kita bikin backup partisi boot. Cukup partisi bootnya aja, yang lain nggak usah. Gak apa-apa gak nge-mount data, yang penting masuk ke SD cardnya. Oke, sekarang kita reboot sistem. Dan kita buka Magisk untuk ngedump ininya, simpen di SD card, jangan lupa. Jadi untuk oprek itu kalian perlu SD card ya. Gara-gara enkripsi gak jelas ini, recovery itu banyak yang ketar-ketir buat ngebaca partisi data sekarang tuh. Oke, sekarang HP-nya malah bootlock. Ada kemungkinan ini kernelnya nggak cocok nih kalau misalnya masih bootlock. Oke, ini kernelnya nggak cocok kalau kayak gini. Jadi ini emang cuma buat Android 12 aja, gak bisa dipakai di Android 13. Jadi sangat disayangkan kita gak bisa pakai custom kernel ini. Jadi saya punya dua pilihan, apa saya downgrade gitu ini Nusantaranya, pakai Nusantara yang lebih jadul, atau saya gak usah pakai custom kernel ini. Tapi saya pengen ini, saya pengen overclock ya masalahnya. Yang bingungnya tuh, saya pengen tapi saya kalau misalnya ganti ROM itu saya harus hapus lagi. Saya udah capek-capek download game 4 no. Ya udahlah, kita balik lagi aja ke kernel bawaan ya. Kita masuk dulu ke recovery-nya lagi. Jadi sekarang saya pengen masukin ininya, masukin file bootnya. Kayak tadi lagi lah, file boot Magisknya yang sebelumnya. Oke. Jadi kita masukin lagi perintah yang tadi, yang copy Magisk. HP-nya nggak kedetek, padahal ini udah di TWRP ini ya. Udah di Orvox, sama aja lah. Nah, oke, udah ke copy. Kita balik lagi ke HP dan kita masuk ke partisi data. Nah, ini ada Magisk. Kita flash partisi bootnya. Oke, kita reboot. Harusnya sekarang udah agak ini. Kalau misalnya emang cuma partisi bootnya aja yang diubah. Jadi ini saya ngebalikin partisi bootnya ke yang setelah di patch sama Magisk. Kita lihat apakah tetap oke. Sekarang udah bisa booting, udah gak boot loop lagi. Jadi sekarang kalau udah bisa booting, kita masuk ke Magisk. Harusnya Magisk udah terinstall. Oke, bootingnya beres. Di sini belum ada Magisk karena saya downloadnya itu pas tadi yang ROM sebelumnya yang nggak pakai GApps, yang salah download, dan saya format data lagi jadi hilang Magisknya. Jadi sekarang kita download lagi Magisknya. Seperti biasa kita downloadnya dari GitHub karena yang resmi cuma ada di sini. Oke, terinstall, open. Harusnya sih udah kepasang soalnya saya udah jalanin. Nah ya ini. Jadi ini setup setelah Magisk berhasil terpasang, harus restart sekali. Nah sekarang kalau udah Magisk terpasang, saya pengen pasang beberapa modul ini, modul oprek, modul Magisk yang bisa ini, bisa naikin performa. Dan saya juga mau pasang beberapa aplikasi lain, mungkin kayak SmartPack itu kernel manager buat ngatur ininya, clock speednya. Oke, dan sekarang terinstall Magisknya. Kita tinggal install nih modulnya di sini kalau perlu. Oke, sekarang yang pertama kali diperluin itu, oke, kayaknya saya langsung potong aja di mana saya udah dapat ininya, bahan-bahannya. Oke, tapi ada kabar baik dikit. Ternyata sebenarnya kita gak perlu custom kernel ya. Ini tuh udah Nusantara tuh udah include kernel custom. Pembuatnya tuh namanya Silonte. Nama kernelnya itu Silonte. Oke, kita jadi udah gak perlu ini lagi ya. Tadi saya baru aja download SmartPack. Jadi ini aplikasi yang buat ngatur clock speed ininya. Kurang lebih ngatur performa HP-nya. Oke, request, allow. Dan ini ternyata HP udah ada extended RAM-nya ya. Jadi ini totalnya 6 GB 4 tambah 2.
Ini ada extended RAM 2 GB. Kita coba ke CPU. Ini kayaknya masih ada throttling bawaan sistemnya. Oke, kepencet. Nah, ini kita bisa ganti ininya governornya jadi performance. Biar performanya lebih kenceng. Tapi HP-nya bakal lebih panas dan lebih boros. Nah, itu di GPU-nya. Nah, kita bisa ganti juga jadi performance. Nah, itu kita naikin ini. Matiin throttlingnya. Sekarang kita akan pasang ininya modul magisnya. Kita akan pasang modul magis NFS injector. Oke, kita install. Jadi ini modul yang katanya menambah performa gaming. Oke, kayaknya yang saya download ini korup ya zipnya. Dia gak mau nginstal. Oke, selanjutnya saya pengen matiin thermal throttling di HP ini. Jadi singkatnya thermal throttling itu yang ngebatasin performa HP kalau misalnya panas. Ini sebenarnya bahaya sih, lebih baik jangan dilakuin. Tapi karena saya ingin performa maksimal, jadi bakal saya hapus. Itu tuh biasanya ada di vendor etc. Nah, di sini biasanya ada ini thermal engine. Kita bakal rename ini di thermal engine.bug. Sekarang kita pasang modul magisnya. Tadi saya udah download lagi ininya. Ternyata saya salah download ininya, apa itu? NFS injektornya. Oke, kita install ini sekarang. Dan kita coba restart. Lah, ini harusnya HP-nya udah cukup teroprek lah, sudah cukup gaming ini, sudah cukup siap gaming nih HP-nya. Apalagi udah pakai Nusantara ROM si paling gaming ini. Walaupun sih kalau dari booting screen-nya itu masih bagusan Nusantara yang lama sih, yang Nusantara zaman Android 10 yang gini nih. Set. Nah, itu kalau nggak salah Nusantara yang versi Android 10. Soalnya saya pernah pakai itu di Redmi 4X. Nah, itu yang ikonik banget itunya boot animation-nya. Nah, sayangnya sekarang malah ganti ininya. Dan HP-nya aman, tidak boot loop. Kita cek udah kepasang belum ini si injektornya. Oke, udah kepasang. Sama saya pengen cek satu hal lagi. Saya pengen tes ininya throttlingnya. Kita pakai aplikasi yang kemarin kita pakai buat ngabisin baterai Redmi Note 4. Tapi kalau di HP ini saya gak perlu habisin baterainya karena ya ini masih baterai bawaan sih. Bukan baterai yang ditempel power bank jadi gede banget. Kalian bisa cek video saya dimana saya modif Redmi Note 4 pakai baterai power bank. Oke, kita akan cek nih apakah throttlingnya ampas seperti HP Sony. Oke, ini Xiaomi bukan Sony, harusnya agak ampas-ampas banget throttlingnya. Oke, start. Ini saya gak tahu kenapa HP touchscreen-nya terlalu sensitif ya. Oke, kita cek apakah ini nggak terlalu stabil nih, kayaknya masih ada bau-bau throttlingnya ini. Padahal udah saya hapus ini si thermal engine-nya. Tapi kalau dari clock speed-nya sih stabil. Cuman ininya throttling testnya yang ke atas ke bawah. Tapi yang bawahnya ini stabil ini. Oke, saya mau coba jalanin ini untuk beberapa menit lagi. Udah, ini kita akan coba tes gaming beneran kayak gimana. Oke, saya jalanin lagi nih si throttling test. Ternyata emang cukup stabil ya ini. Clock speed-nya stabil, gak turun naik. Tapi gak tahu kenapa performance-nya turun naik ini. Oke, kita akan coba game 4.0 dulu sekarang ya. Karena saya baru download game 4.0 di HP ini. Saya lagi download yang lain sih ini. Saya lagi download Babaji. Tapi kita akan tes game 4.0 dulu. Kebetulan saya udah download ini dan lumayan lama juga sih ini. Tadi downloadnya karena gamenya badak ini. Dan internalnya langsung hampir penuh ini dipakai main game 4.0 ini. Dan ini Oke, baru ini. Dari item terus kayak muncul logo HoYoverse-nya. Ini juga ada mode gamingnya nih dari Nusantara ini. Nah, ini mode gaming dari Nusantara, kita bisa lihat FPS-nya. Agak lama ya ini loading ngebuka gamenya. Apa mungkin karena ini masih eMMC ininya si penyimpanannya ini. Jadi agak-agak nge-lag ini. Oke, kita start. Oke, ini cacatnya HP eMMC itu kayak gini nih. Makanya kenapa saya lebih seneng pakai UFS. Makanya kenapa Realme pakai eMMC itu badut gitu. Apalagi di harga 3 juta dimana yang lain udah pada pakai UFS. Bahkan yang HP di bawah sejuta aja udah ada yang pakai UFS sekarang. HP baru lah, bukan HP bekas. Di bawah sejuta udah ada yang pakai UFS. Tapi Realme masih aja bikin HP pakai eMMC. Nah, ini lihat nih nge-lag-nya nih eMMC ini dikit-dikit not responding. Itu ciri khasnya eMMC itu.
Makanya kenapa badut banget bikin HP pakai eMMC itu, terutama HP yang mahal. Oke, kalau ini masih wajar ya, ini HP keluaran 2018 ini masih pakai eMMC. Tapi udah gak wajar kalau HP zaman sekarang yang harganya lumayan mahal masih pakai eMMC kayak Realme C67 badut. Oke, ini saya gak ngerti kenapa muncul not responding mulu ini dari tadi. Apa ini bug ininya, bug ROM-nya? Oke. Wait. Nah, udah nih. Kita tunggu. Ini bakal agak lama. Dulu saya pertama kali main game 4.0 itu di HP Sony Xperia XZ1 itu pakai Snapdragon 835, udah UFS penyimpanannya. Walaupun itu HP throttlingnya kayak tai babi, saya harus pakai pendingin rakitan dan juga manajemen RAM-nya itu kayak babi, kayak tai anjing, busuk banget manajemen RAM-nya Sony. Jadi saya tuh harus pakai Greenify, ngebersihin dulu RAM-nya setiap mau main game 4.0 tuh. Tapi kalau dari waktu loading itu cepet, soalnya udah UFS penyimpanannya dan gak not responding gini. Bener-bener ini sih apa itu beda banget gitu antara UFS sama eMMC itu. eMMC itu cacat, eMMC itu lambat dan sering bermasalah. Makanya sekarang sih bener-bener gak rekomen beli HP eMMC kalau misalnya buat serius gitu, kecuali kalian orangnya kesabar banget, mau apa itu bisa kesabar. Dan saya gak ngerti nih kenapa muncul not responding mulu nih. Atau ini bug ROM-nya mungkin. Padahal nih gamenya respon loh, gamenya ngerespon ini, cuman lagi loading aja. Ini ganggu banget ini bugnya. Oke, dikit lagi mau nyampe. Oke, baru beres nih loadingnya. Harusnya udah muncul sekarang nih mapnya. Malah muncul not responding. Nah ini. Oke, ini ganggu nih ya not respondingnya ini. Ini awal-awal masih agak nge-lag dikit ya nih. Gila, ini ganggu banget nih si not respondingnya. Jadi saya close deh tuh, jalanin lagi ini game 4.0 nya. Baru jalan. Oke, ini FPS ya, kalian bisa lihat di sini. Ini saya ngerasain ini banyak stutteringnya ya, ini kurang enak dimainin. Saya pengen coba turunin nih settingnya. Ini HP agak-agak kurang kuat di setting ini. Oke, nah ini jadiin lowest, nanti aliasing. Oh, ini motion blur yang penting mati. Nanti aliasing juga kita matiin. Oke, ini udah setting rata kiri. Dan di setting rata kiri ini masih gak nyentuh 30 fps. Dan masih kerasa stuttering tuh, kalian lihat. Nah, tuh masih sering stuttering nih. Sering tiba-tiba patah-patah. Jadi agak-agak kurang nyaman. Padahal ini saya masih baru jalan-jalan, saya belum ngelawan musuh ini. Biasanya kalau udah ngelawan musuh itu lebih parah stutteringnya. Oke, kita coba cari musuh dah. Saya penasaran nih untuk ininya apa itu performanya. Oke, itu ada musuh, kita coba lawannya, kita ajak berantem ini musuhnya. Dan kita cek apakah HP ini bakal auto ketar-ketir. Oke, makin parah ini ya stutteringnya nih. Kerasa banget nih. Menurut saya sih ini udah gak nyaman main game 4.0 di HP ini. Nah, ini Snapdragon 636 ini kayaknya udah gak layak. Saya curiga bottlenecknya ini ada di GPU-nya. Mungkin ada di CPU-nya juga sih, kayaknya dua-duanya sih. Soalnya CPU-nya kan kurang lebih mirip sama 835 aja udah ketar-ketir ini ya CPU-nya. Tapi kayaknya ini GPU-nya juga kena bottleneck karena performa GPU-nya tuh ini cuman sepertiganya performa GPU Snapdragon 835. Jadi kalau kalian mau main game 4.0 di HP ini ya harus kesabar walaupun sudah dioprek sekalipun. Soalnya ini biasanya terutama pas berantem biasanya langsung auto nge-lag. Seperti yang tadi kalian lihat. Dan jalan-jalan pun nge-lag juga. Nah tuh nge-lag kan, tadi stuttering lagi tuh. Kita coba ini lagi, kita coba ajak berantem lagi nih. Saya baru ingat juga, saya lupa nyalain ini ya suaranya ya. Oke, jadi muncul lagi tuh si not respondingnya. Saya gak tahu itu bug dari Nusantaranya atau
game MC HP ini mau modar. Oke, ini hampir gak pernah nyentuh 30 fps, kurang lebih cuma sekitar 15-20 fps. Jadi auto sangat tidak smooth ini. Oh kan masih nge-lag. Jadi gimana ya setelah saya coba main di HP ini, di Redmi Note 5 ini, game 4 ini kurang cocok dimainin ya. Karena ini game terlalu berat untuk Snapdragon 636 ini. Sangat disayangkan tidak bisa main game 4. Bisa sih, bisa main. Setidaknya bisa main dan masih bisa gerak gitu, gak ngelag banget gitu. Ini masih jauh lebih mending daripada Snapdragon 820 atau Exynos 7420 yang lebih ngelag saat dipakai main ini game 4. Ini masih ini hampir lancar dikit lagi sebenarnya. Ini performanya tuh kayak tengah-tengah Snapdragon 820 sama 820 sama 835 ini kurang lebih kalau menurut saya. Yang saya rasakan ini di 636 ini. Oke, selanjutnya saya bakal coba game lainnya. Dan ini game 4 harus saya uninstall karena ini makan internalnya lumayan besar ya. Fortnite ila babaji, kita akan coba babaji kali ini. Saya penasaran nih sama settingnya, ini HP ini bisa dapat setting apaan ya? Mana? Salah pencet ini. Nah, setting. Oke, grafik. Lah, asli ini cuma bisa smooth medium. Seingat saya dulu Snapdragon 625 aja bisa smooth high. Masa sekarang 636 jadi smooth medium? Apa ini ya grafiknya berkurang nih? Sekarang jadi mentok smooth medium ini Snapdragon 636. Oke, kita coba main dulu aja lah. Kita cek apakah masih lancar gak ini. Saya bingung ini kok cuma mentok smooth medium ya. Dia itu gak ini banget sih, gak lancar banget. Saya tadi masih ngerasa stuttering. Cuman nggak tahu nih pas main masih kerasa gak nih stutteringnya. Padahal dulu HP ini tuh lancar banget, malah salah satu HP idaman player PUBG di zamannya. Oke, lanjut lagi nih rekamnya. Gak jelas ini HP Sony tuh goblok kalau dipakai rekam video tuh suka gak jelas. Nah sekarang gak jelas. Oke. Tadi sempat nge-freeze ini ya rekamannya. Emang gak stabil banget sih ini ya. Tuh ya, nge-freeze lagi rekamannya saya susah ini, masa saya tuh ngelihat dari viewfinder HP-nya dan sekarang malah nge-freeze ini. Oke, udah baru jalan lagi, goblok Sony emang throttlingnya. Ini kalau misalnya nge-lag ini dari kameranya ya, bukan dari HP-nya ya. HP-nya sebenarnya cukup lancar sih, cuma kayaknya ini di lock 25 fps ini. Si grafik. Oke, ada suara tembakan. Grafiknya ini kayaknya di lock ini di 25 fps. Padahal asli ini Snapdragon 636 tuh sebenarnya mampu aja gitu kalau naik lebih tinggi juga. Oh ya, ini jadi sebenarnya dulu tuh saya pernah pengen gitu ini HP Redmi Note 5 tuh di tahun 2018 tuh. Dulu tuh saya masih pakai ini Redmi Note 4 Snapdragon. Dan pasti pakai main babaji tuh udah agak nge-lag gitu HP tuh. Ya, tapi itu sebenarnya itu bukan prosesornya yang bikin nge-lag-nya tuh loh. Bukan Snapdragon 625 nya yang bikin nge-lag-nya tuh. Soalnya teman saya ada yang pakai Redmi 5 Plus. Itu pakai 625 juga lancar. Cuman itu suka penyakitan freeze touch. Itu sih penyakit dari HP-nya sih, bukan dari, tapi performanya lancar. Nah, saya tuh agak-agak bingung gitu. Udah itu saudara saya pakai Oppo A3s itu main babaji lancar padahal RAM-nya cuma 2 GB. Saya main pakai Redmi Note 4 Snapdragon yang 3 GB itu nge-lag. Nah, itu saya mulai aneh sendiri gitu. Kenapa gitu nge-lag gitu? HP saya tuh nge-lag sendiri padahal saya udah custom ROM waktu itu tuh. Saya udah oprek, udah pasang custom kernel juga, saya overclock itu HP-nya. Tapi masih nge-lag dipakai main babaji itu.
Ternyata alasannya tuh lucu banget ya, alasan kenapa PUBG tuh nge-lag di HP saya dulu tuh. Jadi PUBG ini tuh game paling rasis di zamannya ya. Nggak tahu apa itu, kayaknya mereka kerja sama ya sama merek HP. Jadi HP yang layarnya pendek yang masih 16:9 tuh sengaja dibikin nge-lag sama Babaji tuh. Walaupun kalian udah custom ROM, udah oprek sekalipun, tetap aja bakal nge-lag kalau HP-nya layarnya pendek. Nah di situ apa itu, gara-gara HP saya nge-lag juga, saya tuh jadi mulai males main Babaji, dan akhirnya tuh ini aja jadi gak pengen main Babaji. Saya teman-teman saya pada lancar main Babaji, saya cuma bisa ya gigit jari gitu, karena di HP saya agak-agak nge-lag Babaji itu. Tapi pas akhirnya saya punya HP yang bisa lancar main Babaji ya, sekalinya saya udah ganti HP, keburu udah gak nafsu main Babaji lagi saya. Jadi gimana ini performanya, ini kayaknya cukup lancar, cuma ini aja sih cuma 25 fps masalahnya, clock gara-gara settingnya nggak bisa naik lagi. Padahal dulu ini HP lancar banget buat Babaji, tapi sekarang malah cuma dikasih setting smooth medium. Ini sangat heran gitu. Nggak tahu apa yang ada di pikiran Tencent, atau mungkin kayaknya sengaja lagi ini kayaknya. Kalau dulu kan di tahun 2018 ini tuh HP baru nih, Redmi Note 5 tuh. Sekarang udah jadi HP jadul juga. Nah mungkin mereka sengaja gitu biar orang yang pakai HP jadul kayak gini tuh cepet ganti HP juga gitu, makanya settingnya dijelekin. Saya agak-agak curiga ini kayaknya developer Babaji itu terlalu kerja sama dengan merek HP gitu. Gak sekalian tuh pembuat game 4No juga kerja sama aja tuh harusnya sama merek HP, bikin HP yang jadul sengaja nge-lag. Waduh, ada suara tembakan nih. Ada yang nembak saya dari mana tuh? Aduh, saya mau ngebuka scope ini ketutup ini. Oke. Nah, tadi saya mencium bau musuh. Kita datengin musuhnya nih. Oke, sekarang sih udah jarang nge-frame sih. Cukup lancar dibandingkan game 4No. Tadi game 4No itu stuttering terus. Ini oke lah, masih playable ini. Cuman FPS-nya aja kecil sebenarnya. Oke, mana ya ini tadi musuhnya? Musuhnya tiba-tiba hilang nih. Saya pengen coba cari ini ya musuhnya. Mana musuhnya? Oke, udahlah kalau gak ketemu musuhnya. Oke, tadi masih muncul tuh yang error not respondingnya tadi, ganggu itu. Jadi untuk Babaji masih bisa, cuman kayak kalau buat kompetitif jelas enggak, karena FPS-nya mentok 25. Untuk MOBA analog ini bisa dapat setting ultra dan frame rate-nya bisa high. Untuk FPS ya ini dapat sekitar 30 sampai 45 lah. Agak-agak fluktuatif, tapi kalau misalnya sempet nih juga nih, kalau misalnya ya lagi rame ini kayaknya turun dikit lah ke 20-an. Jadi kayaknya ini kalau diturunin settingnya masih bisa dipakai main ML, cuman kalau ML rata kanan enggak. Jadi kita coba turunin ke medium biar lebih lancar ininya settingnya. Karena ini game kompetitif, jadi kelancaran itu lebih penting daripada grafik. Lagian ini ML gamenya, game dengan grafik jelek ya, ini game 8 bit. Nah, mau yang rata kiri atau rata kanan sama aja, sama-sama buriknya, walaupun gak seburik FF sih, tapi sama-sama aja 8 bit. Jadi kalian masih bisa main ML di HP ini kalau misalnya diajak mabar sama temen. Dan kalian juga bisa ngatain orang lain yatim di HP ini, karena HP ini bisa main ML. Nah, bisa menang nih. Karena menang jadi saya gak perlu banting HP. Soalnya biasanya kalau player ML tuh kalau kalah itu ciri khasnya itu banting HP.
Dan HP ini pasti bakal hancur kalau dibanting. Jadi usahakan jangan kalah kalau kalian mau main ML di HP ini, dan apapun HP-nya sih sebenarnya. Karena kalau kalah main ML itu beresiko HP dibanting. Sebelum ke bagian ini, saya pengen ngasih warning aja ya ke penonton. Siapin install. Karena kalian akan melihat grafik yang burik 8 bit merusak mata yang ada di game Free Fire yang burik kesukaan bocil, dan sekarang katanya baru collab sama Skibidi Toilet. Apa coba? Kita tunggu aja ini loadingnya, dan kita akan merusak mata bersama-sama dengan HP ini. Oke, kita bolehin akses notifikasi. Ini saya mau main di J2 Prime, saya mau main di Redmi Note 5 Pro, saya mau main di iPhone 15 Pro Max, sama aja grafiknya burik. Saya login dulu. Proses perusakan mata mulai. Jadi kalau kalian kasih ini HP Redmi Note 5 Pro ke bocil yang suka main FF, ini harusnya masih oke-oke aja ya. Ini saya cobain, ini setting bawaannya, ini masih lancar banget main FF ya. Hampir semua HP yang saya tes itu bahkan yang kentang pun kata-katanya lancar main FF, kecuali ada sebagian yang kentangnya tuh kentang banget, dimana FF aja gak kuat. Tapi mayoritas HP tuh kuat lah buat main FF, karena emang ini game sengaja didesain untuk support sebanyak HP mungkin, biar makin banyak bocil-bocil yang main walaupun HP-nya itu sekentang apapun. Dan salah satu efeknya ya ini game lancar banget di sini. 30 fps. Saya gak tahu di FF tuh ada musuh. Oke, ini pasti bot sih, soalnya ini saya akun baru. Saya gak tahu FF tuh ada 60 fps atau enggak. Saya harus beresin match ini dulu kalau mau tahu ininya settingnya bisa 60 fps atau enggak. Tapi untuk di 30 fps ini lancar banget ya nih. Ini kalian bisa main FF di HP ini dengan lancar, kalian bisa jump shoot. Oh, itu ada musuh kita. Ini kita jump shoot ya. Gak kepencet, lompat tembak, jump shoot. Oke, saya pengen nyobain jump shoot. Gagal. Jump shoot. Dor, gak kena. Saya noob banget, saya noob FF. Dor. Gagal jump shoot. Kita coba jump shoot lagi. Di mana musuhnya? Musuhnya kok hilang? Musuhnya goib jadi kayak mobil. Tadi saya lihat ada musuh lagi di sana di kanan. Saya pengen cobain jump shoot nih. Saya seumur-umur belum pernah nih ngerasain jump shoot. Oke, waduh musuhnya hilang. Waduh, saya gak bisa ngerasain jump shoot kalau gini. Saya ditinggal kabur sama musuhnya. Oh iya, ternyata FF ada mode 60 fps ya nih. Kita pakai rata kanan aja settingnya. Ini udah ultra, udah high. Kita cek apakah ini kuat HP-nya. Harusnya sih kuat sih, ini game burik juga sih. Ya kali game burik kayak gini nggak kuat di HP ini. Ini HP apa itu speknya gak jelek-jelek banget. Oke, saya gak tahu tadi lagunya ada copyright-nya atau enggak. Semoga aja enggak, saya ngeri kalau kena copyright. Paling nanti saya potong-potong sampai agak-agak susah kena copyright, atau mungkin suaranya saya kecilin. Gak tau lah. Nah, bismillah aja, semoga gak kena copyright. Kalau misalnya tadi suaranya tiba-tiba hilang, berarti kemungkinan kena copyright dan saya hapus itunya, lagunya. Dan ini gak lock di 60 fps. Dugaan saya agak-agak salah dikit. Ternyata HP ini gak stuck di 60 fps. Ini agak-agak turun dikit ke 40-an nih. Atau mungkin emang gak support 60 fps, saya kurang tahu juga. Tapi ini gak nyentuh 60. Jadi mungkin ini HP kurang cocok buat main FF kompetitif. Tapi kalau buat main FF nyantai ya jelas lah auto lancar. Dan HP ini sedikit agak kerasa panas, tapi dikit banget panasnya. Nggak sampai sebrutal Snapdragon 820, apalagi Helio X10. Waduh, itu panas banget, itu kayak setrika. Dan grafiknya, ini grafik ultra, ini sama aja burik 8 bit. Tetap aja merusak mata grafiknya. Apapun HP-nya dipakai main FF itu pasti burik. Gak ada HP yang bikin FF jadi bagus, jadi RTX, grafiknya jadi rata kanan, jadi 4K, gak ada. Ini, waduh, ngelag banget ini.
Ini dipakai emulator PS2 agak kuat ini. Ini saya pakai iTrace X2 yang developernya udah surrender bikin emulator gara-gara banyak bocil HP kentang yang protes ke dia gara-gara HP-nya nge-lag, padahal salah HP-nya yang kentang, bukan salah developernya. Dan ini tuh bener-bener nge-lag banget. Kalau kalian lihat di pojok kanan atas nih, kecepatannya tuh biasanya cuma dapat 60% dari kecepatan aslinya. Jadi ini masih belum kuat untuk mainin game PS2. Padahal Snapdragon 835 agak-agak mending ini. Kayaknya ini butuh GPU dan juga CPU-nya kurang dikit. Jadi ini nggak kuat buat main emulator PS2 nih. Snapdragon 636 ini. Duh, ini nge-lag. Mungkin kalian lihatnya ini lancar, padahal ini aslinya nge-lag gini. Ini tuh kayak slow motion gitu maininnya. Karena ini bukan kecepatan aslinya, bukan kecepatan 100%. Ini tuh dirasa kayak berat banget ini ya mobilnya, gara-gara nge-lag ya tuh. Jadi kalau kalian pengen main game PS2 daripada beli HP ini, mending beli PS2 asli beneran. Performanya 100% terus dan stabil banget, gak kayak gini nge-lag. Kesimpulannya, kalian bisa memasang ROM gaming Nusantara yang pernah viral, dan juga oprek HP Redmi Note 5 Pro ini biar jadi gaming banget. HP ini singkatnya masih cocok dipakai buat gaming ringan, tapi kalau buat game berat udah mulai ketar-ketir. Proses custom ROM HP ini sebenarnya mudah dan dukungan developernya banyak. Tapi sayangnya saya malah berkali-kali kena masalah saat mencoba oprek HP ini, mulai dari pas UBL dan bahkan setelah pasang custom ROM. Kalau kalian punya Redmi Note 5 Pro atau Wired, menurut saya sangat wajib untuk di custom ROM, karena MIUI bawaannya ampas dan menghambat performa asli HP ini. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.